Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dioda semikonduktor bagian yang ketiga. Pada bagian yang kedua lalu kita banyak membahas tentang PN junction, ya. Bagaimana ketika dia diberikan forward bias, reverse bias, dan apa yang terjadi ketika berada pada tegangan breakdown. Kemudian kita juga belajar tentang pengaruh suhu pada PN junction. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dan kita akan fokus kepada piranti semikonduktor yaitu dioda. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita lebih banyak membicarakan tentang material semikonduktor. Nah, sekarang kita masuk kepada piranti diodanya yang mungkin bisa kita lihat dalam keseharian. Nanti kita akan melihat pertama adalah simbol skematiknya, kemudian karakteristik, datasheet, pendekatan dioda, bagaimana melakukan identifikasi dioda, dan terakhir kita tutup bahasan tentang jenis-jenis dioda. Nah, ini adalah simbol skematik dioda. Kita berangkat dari PN junction yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana di sini ada semikonduktor tipe P dan tipe N gitu ya, sehingga ini disebut dengan PN junction. Dan ini kemudian ketika ini dibentuk menjadi komponen elektronik yang disebut dioda, maka disimbolkan dengan lambang seperti ini, seperti anak panah ya. Nah, sisi yang P gitu, yang terhubung dengan semikonduktor tipe P disebut dengan anoda, sedangkan yang terhubung dengan sisi N dengan semikonduktor tipe N itu disebut dengan katoda. Nah, bagian anoda ini sebelah atas berarti pada simbol ini, kemudian yang bawah ini adalah anoda. Nah, simbolnya seperti tadi sempat saya singgung sebentar, yaitu mirip seperti anak panah. Nah, anak panah ini menunjukkan arah arus ya yang terjadi pada dioda ketika dia bekerja dalam kondisi normal gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa arus pada PN junction itu dalam kondisi normal, yaitu ketika forward bias itu mengalir dari P ke N. Ya. Nah, sehingga di sini simbolnya itu anak panahnya juga mengarah ke N, dari P mengarah ke N seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada ditampilkan gambar kemasan atau packaging dari dioda ya. Dan di sini kita akan melihat adanya satu tanda seperti gelang melingkar. Nah, bagian yang gelang melingkar ini merupakan kaki katoda ya. Kalau kita lihat dengan simbolnya mirip ya, di sini di bagian katoda juga ada satu garis gitu ya, satu garis, dan itu kemudian ketika di kemasan dibentuk dioda yang aslinya itu dilambangkan dengan adanya garis atau gelang yang melingkari dioda tersebut. Di sini juga ada seperti ini yang bagian hitam yang agak lebar. Kemudian di sini juga ada bagian hitam. Di sini kita lihat di sini nih. Nah, di sini ada bagian yang lebar gitu ya. Oke, jadi semikonduktor itu sebetulnya di mana? Di dalamnya ini, dia adalah semikonduktor. Di dalamnya ini adalah semikonduktor. Ini di dalam ini tidak nampak sebenarnya. Ya, karena ini digunakan kalau nggak plastik, keramik gitu ya. Yang lebih murah itu plastik, yang agak mahal itu keramik. Sedangkan ini menggunakan kaca sehingga kita bisa menengok kawat yang ada di situ. Oke. Nah, jadi nampak ya, jadi simbol ini juga menunjukkan arah dari arusnya.
Oke. Selanjutnya kita akan belajar kurva karakteristik dioda. Nah, di sini kurva karakteristik itu ya namanya kurva ya, berarti seperti grafik di mana nanti sumbu mendatar ini menunjukkan tegangan dari dioda, ya, tegangan antara kaki anoda dan katoda atau disimbolkan dengan VAK. Ya, kemudian kaki yang sumbu vertikal ini merupakan arus atau arus dioda, ya. Oke. Sehingga kurva karakteristik ini sesungguhnya menunjukkan hubungan antara tegangan arus. Tegangan adalah tegangan anoda katoda atau VAK, dan arusnya adalah arus yang mengalir pada dioda atau ID. Ya. Kita akan lihat detail ya, satu bagian demi bagian, yang mana nanti di sebelah kanan dari sumbu vertikal ke arah kanan, di mana VAK-nya positif, itu disebut dengan daerah forward. Kenapa disebut daerah forward? Karena disitulah VAK-nya itu positif. A-nya, anodanya diberikan tegangan yang lebih positif dibandingkan bagian anoda. Artinya bagian P diberi positif, bagian N diberi negatif. Artinya diberikan forward bias. Nah, karena ini pemberian tegangannya adalah forward, maka ini disebut dengan daerah forward. Sedangkan yang ke kiri, ya, mulai dari sumbu vertikal ini ke kiri, yang mana VAK-nya itu adalah negatif, maka ini disebut daerah reverse. Kenapa? Karena di sini VAK-nya negatif, artinya A itu lebih negatif daripada K. Anoda atau bagian tipe P itu lebih negatif dibandingkan bagian katoda. Sehingga ini pemberian tegangan atau biasnya ini adalah merupakan reverse bias. Nah, karena ini merupakan reverse bias, maka disebut dengan daerah reverse. Oke, kira-kira seperti itu untuk kurva karakteristik dioda. Gambarannya seperti ini ya. Ini daerah forward, ya, arusnya itu kecil, kemudian ketika sampai di daerah tertentu, nilai tegangan tertentu naik gitu ya. Nah, kemudian ketika arahnya reverse atau tegangannya reverse, arusnya itu kecil banget, kemudian di titik tertentu dia langsung melonjak tinggi gitu ya arusnya. Oke, kita akan lihat detail masing-masing ya, forward dan reverse. Nah, ini adalah daerah forward, jadi ini menunjukkan potongannya. Ya, kita lihat di sini ada satu titik tegangan tertentu, ya, satu titik tegangan tertentu ketika arusnya itu mulai naik. Ya. Awalnya itu arusnya kecil banget begitu ya, kecil banget. Nah, nanti ketika sampai satu titik tertentu itu arusnya mulai mengalir. Nah, titik tertentu itu disebut dengan knee voltage. Ya. Disebut knee voltage itu karena dia seperti knee ya, lutut ya, ini itu kan lutut ya. Jadi seperti lutut nih, kalau Anda bayangkan ini seperti lutut ya, ini kakinya, kaki bagian atas, ini kaki bagian bawah gitu ya, ini seperti lutut. Nah, makanya ini disebut dengan knee voltage atau tegangan lutut. Nah, ini bagian yang ini itu menunjukkan bahwa ketika kita memberikan tegangan forward, karena ini daerah forward ya, VAK-nya positif, ya, kita berikan tegangan forward. Pada saat tegangan itu mencapai titik tertentu, ya, nilai tertentu, yang mana itu tidak lain sama dengan barrier potensial gitu ya pada depletion layer, masih ingat ya, di PN junction. Maka ketika lebih dari itu, lebih dari barrier potensial, maka arusnya itu mulai mengalir, ya, mulai naik gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa knee voltage itu sama dengan barrier potensial, dimana kalau semikonduktornya bahannya silikon, knee voltage-nya itu adalah 0,7 volt, sedangkan germanium adalah 0,3 volt. Nah, seperti dulu waktu pembahasan PN junction, di mana di situ ada pengaruh suhu, tentu ketika nanti kita operasikan dioda ini di suhu lingkungan yang tidak sama dengan suhu kamar, misalnya lebih tinggi begitu ya,
lebih tinggi dari 25 derajat Celcius gitu ya, maka tentu ini voltage ini tidak lagi menjadi sama seperti ini, mungkin akan menjadi turun lebih rendah gitu ya. Jadi kalau temperatur tempat operasi dari dioda itu lebih tinggi temperaturnya, maka ini voltage ini akan menjadi lebih rendah, sehingga ketika belum sampai 0,7 pun arusnya sudah bisa mengalir, sudah mulai mengalir. Di sini kita lihat di bagian yang ini, bagian yang di bawah ini voltage ini arusnya kecil banget gitu ya, boleh dikatakan hampir tidak ada gitu ya, bisa diabaikan. Nah, ini menunjukkan inilah merupakan gambaran dari tegangan ketika belum melewati barrier potensial ya, belum melebihi daripada nilai barrier potensial, arusnya tidak mengalir. Oke, ini daerah forward. Sedangkan di reverse ya, ketika dioda itu dioperasikan di daerah reverse ya, VAK-nya negatif ya, VAK-nya negatif ya, maka kita lihat di sini arusnya itu sangat kecil, tetapi ada. Ya, inilah disebut dengan arus bocor, yang mana kita masih ingat kemarin dalam pertemuan sebelumnya, ini adalah gabungan antara arus saturasi dan arus bocor permukaan. Gitu ya. Kemudian ketika pada satu titik tertentu ya, di sini sebelumnya kan arusnya sangat kecil gitu ya. Ketika kita naikkan terus tegangannya semakin negatif gitu VAK-nya, maka pada situ titik tertentu arusnya itu langsung jadi membesar. Ya, jadi membesar ya, sangat besar begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan daerah atau titik breakdown ya, daerah titik breakdown ya, tegangannya disebut dengan tegangan breakdown. Nah, kalau ini kita operasikan terus di sini, kita naikkan terus tegangannya semakin tinggi ini kan. Nah, semakin tinggi arusnya itu semakin besar, arahnya dari anoda ke kebalik ya, dari katoda ke anoda semakin tinggi. Nah, kalau kita operasikan terus seperti itu semakin besar, maka bisa jadi suatu saat akan menjadi rusak ya, dioda kita. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah perbandingan karakteristik dioda silikon dan germanium ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahan semikonduktor atau bahan elektronik, mikroelektronik begitu ya, itu ada yang berasal dari bahan germanium, ada yang berasal dari bahan silikon. Nah, ini menunjukkan perbedaan karakteristik dari dioda ketika dia terbuat dari silikon dan ketika dia terbuat dari germanium. Kita lihat di sini, ketika dia terbuat dari silikon, ini voltage-nya itu lebih tinggi gitu ya. Ini voltage-nya itu lebih tinggi dibandingkan germanium. Artinya silikon itu membutuhkan VAK yang lebih tinggi untuk dapat mengalirkan arus dibandingkan dengan germanium. Dan tegangan jatuh di VAK ketika dia sudah mulai terkonduksi gitu, arusnya sudah mulai mengalir, tentu germanium ini akan lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan silikon. Nah, sementara itu di sisi reverse bias itu terlihat dari sini bahwa dioda yang terbuat dari silikon itu memiliki arus bocor yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus bocor pada bahan germanium. Nah, artinya inilah kelebihan dan kekurangannya ya antara germanium dengan silikon. Ya, meskipun kalau kita lihat di sini ada keuntungan ya, bahwa tegangan jatuhnya lebih kecil gitu ya. Kemudian tegangan VAK, tegangan forward untuk membuat dia jadi terkonduksi itu lebih kecil gitu ya. Tetapi dia ada sisi kelemahan di sisi di sini di arus bocornya. Itu dari perbandingan germanium dengan silikon. Nah, di antara dua ini yang lebih sering dipakai gitu ya untuk pembuatan dioda itu adalah silikon. Kenapa? Karena memang silikon itu tersedia lebih banyak di alam, sehingga harganya lebih murah dan arus bocornya rendah. Nah, dua hal ini yang kemudian mendasari kenapa
silikon lebih banyak digunakan dalam pembuatan komponen elektronik ya, seperti dioda. Kemudian juga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas transistor, itu lebih banyak menggunakan silikon. Nah, selanjutnya kita juga diperkenalkan tentang datasheet gitu ya, datasheet dari dioda, di mana di dalam datasheet ya, secara umum dan di dalam dataset itu nanti terdiri adanya informasi tentang parameter dari komponen atau piranti elektronika gitu ya. Kemudian ada spesifikasinya, teknis gitu ya, dan juga karakteristik dari operasinya. Nah, ini penting kita untuk mengetahui datasheet dan bagaimana kita membacanya, karena ini penting untuk mengetahui batas operasi gitu. Jangan sampai kita melebihi batas operasi dari piranti semikonduktor tersebut, dan juga bagaimana karakteristiknya gitu ya. Nah, itu kemudian bisa kita gunakan untuk memilih piranti yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Nah, contoh datasheet dioda penyearah dengan kode 1N4002 itu disertakan dalam file terpisah dari presentasi ini. Nah, Anda bisa membuka di situs e-learning Anda, nanti disertakan di sana datasheet untuk 1N4002. Hanya di sini nanti sebagai contoh kita akan melihat sekilas saja. Oke, berikut ada beberapa parameter yang mungkin penting gitu ya. Yang pertama adalah average rectified current gitu ya, arus tersearahkan rata-rata gitu ya. Artinya ini adalah arus forward gitu ya, yang tersearahkan ya, satu arah. Reverse-nya beda dengan ini ya. Ini hanyalah arus forward, dan ini adalah arus forward maksimum yang mampu dilewatkan dioda. Makanya nanti ketika kita mengoperasikan dioda, jangan sampai arus yang akan lewat di dioda ini melebihi dari nilai IF average ini. Kemudian ini adalah surge current ya, non repetitive peak forward surge current. Nah, ini adalah besarnya lonjakan arus forward maksimum yang mampu dilewatkan dioda. Bedanya dengan yang di atas, ini adalah average. Jadi artinya kalau ini adalah lonjakan sesaat gitu misalnya, gitu ya, lonjakan sesaat itu masih boleh, tetapi tentu ini waktunya sangat singkat gitu ya. Nah, itu berapa boleh ada lonjakan seperti itu. Tentu kalau kita lihat di datasheet, nilai yang ini, yang bawah ini, surge current ini tentu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan average rectified current. Nah, sebagai contoh mungkin kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini saya tampilkan di sini contoh datasheet dioda 1N4001 sampai 1N4007. Nah, Anda lihat di sini kan. Di sini average rectified current-nya nilainya adalah 1 ampere, artinya arus yang lewat di situ jangan sampai lebih daripada 1 ampere, dan lonjakan arus itu diusahakan kalaupun terjadi tidak boleh lebih dari 30 ampere. Anda bisa lihat di sini ya, memang ini jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang ini. Oke, kemudian di sini kita juga penting untuk melihat disipasi daya maksimum ya, total device dissipation pada dioda. Nah, ini nanti daya yang terjadi atau banyaknya daya yang dilepas dari dioda itu dijaga tidak boleh melebihi nilai ini, yaitu 2,5 watt gitu ya. Dan kemampuan ini ya, kemampuan untuk menyerap daya ini nanti akan menurun gitu ya, menurun ketika suhunya itu naik. Jadi di atas 25 derajat Celcius kemampuan untuk mendisipasikan daya itu menurun ya, sebesar 20 mW setiap kenaikan derajat Celcius. Oke. Kemudian juga ada parameter yang lain gitu ya, ada peak repetitive reverse voltage gitu ya, tegangan puncak reverse maksimum gitu ya, yang nggak boleh dilewati ya.
dan ini menunjukkan tegangan macam tegangan breakdown begitu ya, yang berulang di situ gitu ya. Tegangan puncaknya, tegangan reverse puncak yang nggak boleh dilewati. Kemudian di sini ada tegangan reverse DC gitu yang terus di situ. Nah, ini juga tidak boleh dilewati. Kemudian ini adalah RMS ya, tegangan RMS reverse maksimum yang tidak boleh dilewati. Dan ketiganya ini adalah merupakan tegangan breakdown. Kalau ini kan dia puncaknya. Jadi kalau kita beri sinyal AC di situ, kemudian kalau AC pasti akan berulang ya. Jadi begini gitu kan. Yang sisi baliknya ini kan berulang, nanti ke sana ke bawah lagi gitu kan. Seperti itu kan AC. Nah, itu tidak boleh melebihi nilai VRRM ini gitu ya. Kalau DC itu batasnya ini gitu ya. Dan ini adalah nilai RMS-nya. Jadi ketiganya ini merupakan tegangan breakdown tergantung dari jenis tegangan yang kita berikan seperti apa gitu ya. Apakah DC ataukah AC, ataukah kita menghitung nilai RMS dari tegangan yang diberikan. Oke, kemudian berikutnya ada arus reverse ya. Ini sama dengan arus bocor gitu ya. Kemudian yang di sini adalah tegangan drop maksimum pada saat forward bias. Kita bisa lihat di datasheet ya, beberapa contoh. Nah, ini yang tadi mulai dari reverse DC, kemudian nilai RMS-nya, kemudian ini untuk AC-nya gitu ya. Kemudian ini adalah tadi arus reverse gitu ya. Kita lihat juga di sini kecil ya. Di sini cuma 5 mikroampere, dan kalau suhunya tinggi, nah tentu naik ya, seperti kita pernah bahas di materi sebelumnya gitu. Ketika suhunya naik, arus bocornya juga akan lebih tinggi. Oke, nanti Anda bisa cermati di sini satu demi satu karakteristik yang ada pada datasheet. Sebagai latihan, Anda bisa melihat ya datasheet dioda 1N4002 dan Anda cari beberapa parameter yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan tentang pendekatan dioda. Kenapa ada pendekatan itu sebetulnya adalah untuk keperluan analisis praktis gitu ya. Untuk lebih mempercepat analisis maka digunakan pendekatan. Ada 3 pendekatan yang nanti akan kita pakai. Pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Pendekatan pertama ini merupakan pendekatan dioda ideal, yaitu pendekatan yang sebetulnya inilah sebenarnya yang diharapkan dari dioda. Yang pendekatannya ini seperti saklar ya, dioda didekati seperti saklar, yaitu ketika diberikan forward bias gitu ya, tegangan forward, maka seperti saklar yang tertutup, artinya arusnya itu langsung mengalir, dan tegangan diodanya pada saat itu VAK-nya atau VD-nya itu sama dengan 0. Dan ketika diberikan tegangan reverse ya, maka ini diumpamakan atau didekati dengan sebuah saklar ideal di mana arusnya itu 0. Jadi langsung seolah-olah seperti saklar yang terbuka gitu ya, open gitu. Arusnya sama sekali tidak ada yang mengalir. Sehingga di sini sebelah kanan ini digambarkan rangkaian penggantinya. Jadi seperti saklar gitu ya. Oke. Dan kalau lihat di sini karakteristik arus tegangannya, kita lihat di sini ketika tegangan forward dari dioda ya ini positif gitu ya, begitu melewati 0 langsung arusnya itu mengalir. Begitu kurang dari 0 gitu ya, kurang sedikit saja dari 0, maka arusnya itu langsung menjadi 0 gitu, seperti saklar. Nah, ini adalah pendekatan pertama atau pendekatan dioda ideal. Nah, ini dipakai untuk keperluan analisis yang kasar gitu ya. Analisis yang kasar dan kurang teliti.
Nah, kalau mau lebih akurat maka digunakan pendekatan kedua. Ini lebih akurat tetapi juga tidak terlalu rumit analisisnya dan masih praktis gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi sebetulnya pendekatan pertama, tetapi ditambahkan satu sumber tegangan yang nilainya itu sama dengan barrier potensialnya. Dan ini untuk menggantikan knee voltage gitu ya. Kalau di karakteristik dioda. Jadi ketika dia di bawah dari barrier potensial, ya, maka arusnya itu belum mengalir. Begitu. Nah, nanti ketika sampai kepada nilai tegangan VAK yang sama dengan barrier potensial, arusnya itu langsung mengalir gitu ya. Dan ini lurus, jadi tanpa hambatan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dilambangkan dengan sebuah saklar ditambah dengan sumber tegangan gitu ya, yang besarnya sama dengan knee voltage-nya atau barrier potensialnya. Kalau silikon berarti 0,7 gitu ya. Dan arahnya itu berupa arah terbalik dari VAK yang diberikan. Jadi nanti ketika ini meskipun nanti tegangannya itu sudah lewat dari 0, di sini arusnya masih belum mengalir ya. Kalau pendekatan dioda kan ini aja. Kalau pendekatan dioda pada saat VAK-nya itu sudah lebih dari 0 kan ini langsung tertutup gitu ya. Kita lihat yang tadi ya. Nah, di sini ketika dia forward bias artinya tegangannya positif walaupun sangat kecil, langsung tertutup gitu kan. Begitu juga ini, arusnya di sini langsung mengalir. Begitu juga yang ini tertutup, tapi arusnya tidak langsung mengalir karena tertahan oleh tegangan di sini yang menggambarkan barrier potensial. Baru ketika tegangannya itu melebihi barrier potensial ini, barulah arusnya mengalir. Nah, ini adalah pendekatan kedua. Ini lebih akurat daripada pendekatan pertama yang mana memasukkan unsur knee voltage atau barrier potensial. Kalau mau lebih akurat lagi, namun nanti dalam pemakaiannya itu kurang praktis karena harus memperhitungkan aspek hambatan pada dioda. Itu kita gunakan pendekatan ketiga. Seperti ini. Nah, ini dimasukkan unsur book resistance RB ya. Ini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi ketika dia lewat dari 0, maka saklarnya ini menutup, tapi arusnya belum mengalir karena tertahan oleh sumber tegangan yang merepresentasikan barrier potensial. Nah, kemudian ketika dia sudah lebih tinggi dari barrier potensialnya, arusnya mulai mengalir, tetapi tidak akan langsung membesar tanpa hambatan. Dia arusnya naiknya perlahan dan membentuk garis lurus yang miring seperti ini. Dan ini kemiringan inilah yang menggambarkan besarnya resistansi ini ya, book resistansi ini. Oke, ini adalah 3 pendekatan dioda yang kalau kita summary-kan gitu ya, kita ringkaskan itu seperti ini. Ya, pendekatan pertama ini digunakan ketika kita analisis sekilas gitu ya, analisis cepat gitu ya, untuk keperluan troubleshooting yang mencari kesalahan, kita tidak memperhatikan tegangan 0,7 volt gitu ya, itu kita abaikan gitu ya, maka kita gunakan pendekatan yang pertama ini. Sedangkan pendekatan kedua agak lebih akurat gitu ya, karena kita memasukkan unsur 0,7 gitu ya sebagai barrier potensial. Dan ingat ya, 0,7 ini kalau diodanya adalah silikon. Nanti kalau diodanya germanium ya tinggal ganti ini menjadi 0,3 volt. Sedangkan kalau pendekatan ketiga ini pendekatan yang lebih detail, lebih rinci, dan akibatnya ya nanti analisisnya akan menjadi lebih susah gitu ya, tidak mudah gitu. Nah, ini contoh rangkaian misalnya untuk analisis. Kalau kita masukkan di sini dan kita ada dioda di sini, kita pasang dioda di sini ada tegangan sumber,
dan kemudian di sini ada resistansi beban, maka kalau dipasang rangkaian seperti ini, maka kita gunakan misalnya ini pendekatan pertama atau pendekatan ideal, maka di sini seperti saklar yang tertutup saja karena tegangannya di sini sudah forward bias ya, bagian anodanya dihubungkan dengan yang positif gitu. Maka ini akan menjadi forward bias dan ini akan seperti saklar yang tertutup, sehingga tegangan di sini akan sama dengan tegangan sumber karena ini seperti jalur yang langsung nyambung. Nah, kalau di sini kalau kita gunakan pendekatan kedua, maka di sini nanti akan mengandung 0,7 volt gitu ya, yang menunjukkan barrier potensial dari dioda silikon. Nah, jadi ketika kita hubungkan seperti ini, di sini sumbernya 10 volt juga, di sini tegangannya bukan lagi 10 volt, tetapi sudah turun menjadi 9,3. Ini dari mana? Ini 10 dikurangi dengan tegangan barrier potensial yang ada di sini, gitu ya. Tegangan jatuh yang ada pada dioda yaitu 0,7, sehingga di sini tegangannya menjadi 9,3 volt. Sedangkan kalau kita gunakan pendekatan ketiga ya, dengan resistansi book sebesar 0,23 gitu. Ini nanti bisa dilihat dari datasheet karakteristik dari dioda, maka nanti tegangan di sini juga tidak lagi menjadi 9,3, menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Dalam contoh ini adalah 9,28. Oke, seperti itu. Jadi kita pakai yang mana? Kalau tidak ada permintaan untuk menggunakan pendekatan yang mana, biasanya digunakan pendekatan kedua sebagai pendekatan yang moderat gitu ya, yang tengah-tengah. Tetapi kalau misalnya nanti diminta untuk gunakan pendekatan pertama, berarti ya pertama yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya digunakan atau diminta menggunakan pendekatan ketiga, maka pendekatan ketiga yang kita gunakan. Tapi kalau tidak ada perintahnya menggunakan pendekatan apa, biasanya yang sering dipakai adalah pendekatan kedua. Nah, ini sebagai latihan, misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini ya, mirip dengan yang di ringkasan tadi ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapakah arus dan tegangan di resistor beban di sini RL yang nilainya adalah 1 kilo ohm ketika ini dihubungkan dengan sumber dan satu dioda silikon. Di sini dioda silikon. Dan kita diminta untuk menggunakan pendekatan dioda ideal, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga dengan RB nilainya adalah 0,23. Oke, kita misalnya digunakan pendekatan dioda ideal atau pendekatan pertama. Dan kalau kita lihat di sini rangkaiannya ini adalah forward bias ya, karena di sini sumber yang positif itu dihubungkan dengan kaki anoda. Ya, dihubungkan dengan kaki anoda sehingga ini merupakan forward bias. Nah, kalau ini forward bias dan pendekatan ideal, maka ini akan seperti saklar yang kondisinya tertutup. Ya, dalam kondisi tertutup sehingga arusnya itu langsung mengalir ke sana dan hambatannya di sini 0. Jadi akibatnya tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Sehingga kita bisa langsung peroleh bahwa tegangan di beban itu sama dengan tegangan di sumber yaitu 10 volt. Sehingga kita bisa menghitung kalau di sini 10 volt kita gunakan hukum ohm, maka arus yang mengalir di RL itu adalah 10 volt dibagi 1 kilo ohm dan kita dapatkan nilainya adalah 10 miliampere. Ini adalah arus pada beban atau pada RL. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung ya daya pada dioda ya, dari sini. Daya pada dioda berapa? Ya, ini bisa kita hitung dari persamaan bahwa P itu sama dengan V kali I. Daya itu tegangan dikalikan dengan arus. Nah, karena tegangan di dioda itu 0, gitu ya, karena kita gunakan pendekatan dioda ideal seperti saklar tertutup, maka ini akan 0, sehingga kita kalikan berapapun, ya tentu akan menjadi
0. Walaupun di sini sebetulnya ID-nya itu sama dengan I di RL, sama dengan arus di RL karena ini seri ya. Tapi karena VD-nya 0 maka VD-nya atau tegangan pada diodanya 0, maka daya yang disipasikan pada dioda juga 0 watt. Oke, bagaimana kalau pendekatan kedua? Kalau digunakan pendekatan kedua, maka rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ya, di sini ada sumber tegangan tambahan yang menunjukkan barrier potensial yaitu 0,7 volt. Kenapa kok langsung begini ya? Karena kita lihat di sini tadi adalah sumber tegangan yang positifnya dihubungkan dengan anoda. Kita lihat kembali soalnya ya. Di sini positif dihubungkan dengan anoda. Artinya ini reverse bias. Bukan reverse, salah. Forward bias. Nah, karena ini forward bias, kalau kita gunakan pendekatan kedua langsung nyambung, di sini nyambung ya. Di sini langsung nyambung saklarnya dan ada sumber tegangan tambahan di sini yang menunjukkan barrier potensial. Sehingga kalau kita mau menghitung tegangan di RL, maka ini harus kita kurangi karena kalau kita lihat di sini kan berlawanan gitu ya, 0,7 ini dengan sumbernya gitu kan. Nah, maka di sini menjadi 10 dikurangi 0,7. Kita dapatkan di sini tegangannya 9,3 volt. Akibatnya arusnya juga akan berkurang. Arusnya sekarang menjadi 9,3 dibagi 1 kilo. Nah, kita dapatlah arusnya adalah 9,3 mili ampere. Nah, kemudian daya pada dioda bagaimana? Nah, sekarang tidak lagi 0 karena di sini kita menghitung atau memperhitungkan tegangan jatuh di dioda yaitu 0,7 volt. Nah, kalau kita memperhitungkan ini maka dayanya adalah tegangan ini dikalikan dengan arus yang mengalir di sini. Dan karena ini seri dengan RL maka arusnya akan sama. Sehingga kita bisa menghitung dayanya adalah tegangan jatuh di dioda 0,7 dikalikan dengan arus yang mengalir pada dioda yang mana itu sama dengan arus pada beban yaitu 9,3 mA. Kita dapatkan daya pada dioda adalah 6,51 mW. Baik, selanjutnya bagaimana kalau pendekatan ketiga yang digunakan? Nah, kalau pendekatan ketiga yang digunakan, dioda itu digantikan rangkaian ekuivalennya menjadi satu sumber tegangan sesuai dengan barrier potensialnya 0,7 volt dan resistansi RB di sini. Yang mana dari soal kita dapatkan nilainya adalah 0,23 ohm. Menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada resistansi dari dioda yang seri dengan resistansi beban. Sehingga kita bisa menghitung resistansi total ya. Karena dia seri berarti kita tambahkan. Resistansi totalnya adalah 0,23 ohm ditambah dengan 1 kilo ohm. Kita dapatkan nilainya adalah 1000,23 ohm. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung tegangan ya pada resistansi total, kita bisa menghitung resistansi total artinya RB ditambah RL ya. Artinya tegangan keseluruhan di sini dan di sini itu adalah tegangan sumber gitu ya 10 volt dikurangi dengan tegangan yang merupakan representasi barrier potensialnya tadi. Sehingga kita dapatkan tegangan di sini itu adalah sebesar 9,3 volt. Nah, kalau kita sudah dapatkan di sini, maka kita bisa menghitung arus beban, yaitu arus yang mengalir baik pada RB ataupun pada RL. Sehingga kita bisa menghitung yaitu dengan menggunakan hukum Ohm ya, bahwa I itu adalah V dibagi R. V-nya adalah hasil perhitungan tadi
V totalnya di kedua resistansi 9,3 volt dibagi dengan resistansi total yaitu 1000,23 ohm. Kita dapatkan nilainya adalah 9,298 mA. Itu adalah arus yang mengalir baik pada RB ataupun RL. Ini karena seri sehingga arusnya sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini RL, arus pada RL kita dapatkan 9,298. Kalau kita lihat tadi sebelumnya dengan pendekatan kedua nilainya adalah 9,3 mA. Ya, sedangkan di sini 9,298 ya, lebih rinci ya. Ya, tetapi walaupun begitu bedanya nggak terlalu banyak ya. Nah, setelah kita dapatkan arus pada beban, kita bisa menghitung tegangan pada beban. Kalau yang 9,3 tadi kan di sini. Nah, sekarang tegangan di sini. Tegangan yang hanya pada RL. Ya, karena arusnya kita sudah dapat, kita bisa menghitung bahwa tegangan adalah arus dikalikan resistansi. Arusnya 9,298 dan resistansinya 1 kilo ohm. Sehingga kita dapatkan tegangannya adalah 9,298 volt. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, pendekatan kedua, kalau di sebelumnya tegangan pada beban itu 9,3. Kalau di sini mendapatkan 9,298. Nah, kemudian bagaimana kita mau menghitung daya pada dioda? Untuk itu kita pertama harus mencari tegangannya. Ya, karena arusnya kita sudah dapat ya, sama dengan arus pada beban. Ya, sudah kita hitung tadi nilainya ini 9,298. Tetapi tegangannya yang kita belum tahu, dan tegangannya bukan hanya 0,7 gitu ya, karena dioda itu direpresentasikan mulai dari 0,7 ini sumber ada tegangan di sini sampai ke sisi sebelah kanannya RB. Ini seluruhnya adalah representasi dari dioda dengan pendekatan ketiga. Jadi bukan hanya di sini. Oleh karena itu kita harus menghitung tegangan mulai dari sini ya, sebelah kirinya 0,7 sampai ke sebelah kanannya RB. Cara pertama, karena kita sudah dapatkan tegangan di sini tadi, ya, kita sudah dapatkan tegangan di sini. Nah, berarti kita bisa menghitung tegangan di sini itu dengan 10 volt dikurangi tegangan di sini. 10 volt dikurangi 9,298. Kita dapatkan 0,702. Nah, itulah adalah tegangan pada dioda. Itu cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa juga menghitung berdasarkan arus pada dioda. Arus pada dioda kan arus pada dioda kan sama dengan arus pada beban, yaitu 9,298. Jadi karena ini sama, berarti kita bisa menghitung tegangan di sini di RB, yaitu 0,009298. Jadi ini sebetulnya sama dengan ini ya, sama dengan IL. Cuman ini kita konversi ke ampere ya. Ini kan miliampere. Kita konversi ke ampere. Supaya nanti ketemunya adalah volt, karena gitu di depannya tadi kan 0,7-nya ini satuannya volt. Makanya di belakang juga harus volt, sehingga yang miliampere kita ganti menjadi ampere. Kita kalikan dengan R-nya 0,23, kita dapatkan di sini adalah hasil perkaliannya 0,0021. Sehingga kita tambahkan dengan 0,7, kita dapat tegangan pada dioda adalah 0,7021. Nah, ini ada sedikit perbedaan jawaban ya dengan yang sebelumnya. Di mana sebelumnya 0,702, di sini dapatnya 0,7021. Nah, ini hanyalah pembulatan dari perhitungan sebelumnya di sini. Nah, kemudian setelah ketemu tegangan pada dioda, kita bisa menghitung dayanya, yaitu V kali I. Kita pakai salah satu saja ya. Kita pakai 0,702 ya, volt dikalikan 9,298 mA. Ini arus pada dioda yang mana itu sama dengan arus pada beban atau IL. Kita dapatkan hasilnya adalah 6,53 mW. Ya, kalau kita bandingkan sebelumnya di sini 6,51
dengan pendekatan kedua. Nah, dengan pendekatan ketiga ini kita dapatkan 6,53. Lebih rinci, tetapi ya resikonya perhitungannya jadi lebih panjang gitu ya. Sehingga memang pendekatan ketiga ini hanya digunakan kalau memang kita ingin mendapatkan nilai yang sangat akurat gitu ya, yang lebih akurat gitu ya dibandingkan pendekatan kedua. Tetapi kalau dalam pemakaian sehari-hari, dalam pemakaian praktis maksud saya, itu lebih mudah atau mencukupi gitu ya dengan pendekatan kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi dioda, yang mana identifikasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menentukan manakah kaki anoda dan katoda. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk menentukan kondisi dioda, apakah dalam kondisi baik ataukah rusak. Nah, pada contoh yang ada di slide ini ya, kita gunakan ohmmeter analog atau multimeter analog dengan selektor pilihan fungsinya itu kita pilih yang ohmmeter gitu ya, atau kita pilih untuk pengukuran resistansi. Yang harus kita ingat bahwa pada saat pilihan resistansi ini, maka probe yang berwarna hitam itu terhubung dengan baterai dari sumber di dalam multimeter ini, bagian yang kutub positif. Sedangkan probe yang merah itu terhubung ke yang negatif. Sehingga kalau kita gunakan multimeter analog ini untuk mengukur resistansi, arusnya itu akan mengalir dari probe yang hitam, kemudian ke resistor yang kita ukur, kemudian ke probe merah. Nah, ini sekarang kita manfaatkan itu untuk melihat melakukan identifikasi pada dioda. Yang pertama, kita hubungkan kedua probe itu pada kaki dioda. Kita belum tahu mana yang anoda, mana yang katoda begitu ya. Ya, langsung aja kita hubungkan. Nah, misalnya di saat pertama ketika kita hubungkan, ternyata jarum yang tadinya itu di sebelah kiri, di sebelah sini, terdefleksi penuh ke sebelah kanan. Gitu ya. Artinya penunjukan resistansinya itu mendekati 0 ohm. Nah, kemudian setelah itu kondisinya seperti itu, diodanya itu kita balik ya. Yang tadinya ini di sebelah sini ke probe warna hitam, kita pindah ke yang merah, dan yang tadinya di merah kita pindah ke hitam, sehingga kondisinya seperti yang ada di ilustrasi gambar yang sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini maka jarum itu tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit saja, tidak terlalu banyak begitu ya, atau resistansinya itu mendekati tak hingga, artinya ini dioda itu dia bisa mengalirkan arus dalam satu arah ketika yang kondisi pertama, tetapi tidak bisa mengalirkan arus atau sangat kecil arus yang mengalir pada kondisi kedua setelah tadi dibalik. Artinya dia konduksi di satu arah dan tidak konduksi di arah sebaliknya. Nah, kondisi inilah menunjukkan bahwa dioda ini dalam kondisi yang baik gitu ya, kalau kok seperti ini kondisinya. Dan kita tahu bagian yang pada saat dia arusnya mengalir atau resistansinya mendekati 0 tadi, bagian yang terhubung dengan probe multimeter yang hitam itu adalah bagian anoda ya. Sedangkan yang satunya adalah katoda. Sehingga dengan demikian kita menjadi tahu bahwa ini adalah kondisinya baik, dan kita tahu mana kaki anoda dan mana kaki katoda. Nah, kalau kondisinya tidak seperti ini gitu ya, misalnya kita ukur seperti ini, dia terdefleksi ke 0. Kita balik diodanya, ternyata juga terdefleksi ke 0. Maka seperti itu artinya atau dia tidak ke 0 kali lah begitu ya, tetapi mungkin mendekati 0 gitu ya, misalnya di sini, maka kondisi dioda itu artinya juga tidak baik atau rusak begitu ya. Atau ketika dua-duanya kita bolak-balik, tetap aja jarumnya itu posisinya di sebelah kiri terus, tidak pernah terdefleksi ke kanan, maka artinya
dioda ini dalam kondisi putus atau open. Oke ya. Nah, yang berikutnya ini ketika kita gunakan multimeter digital. Nah, kalau kita gunakan multimeter digital dengan pilihannya adalah ke arah ohm atau pengukuran resistansi, maka ya sebetulnya sama dengan tadi, tetapi yang harus kita ingat adalah kebalikannya. Karena kalau di digital itu kondisi probe yang merah itu terhubung dengan sumber baterai yang ada di dalam multimeter itu di bagian kutub yang positif ya, sedangkan yang hitam ke yang negatif. Jadi kebalikannya lah begitu ya. Sehingga kalau kita ukur gitu ya dengan multimeter digital ini, ketika diodanya seperti ini kondisinya, maka nanti arusnya akan mengalir gitu ya. Kalau masih baik ya kondisinya, arusnya akan mengalir ya, sehingga yang ditunjukkan oleh display dari multimeter digital itu 0 gitu ya, 0 ohm atau mendekati 0 gitu ya, sangat kecil gitu ya. Nah, ketika dibalik begitu ya, diodanya dibalik, maka kondisinya ketika dia masih baik, maka penunjuk dari multimeter digital itu diantaranya adalah nilainya sangat besar sekali, bahkan kadang-kadang munculnya adalah OL atau open loop, di mana resistansinya itu sangat besar ya, mendekati tak hingga. Oleh karena itu, maka kalau kondisinya seperti ini, itu artinya dioda dalam kondisi baik, dan kita tahu anodanya nanti adalah ke bagian yang tadi terhubung dengan positif dari baterai yang ada di multimeter, yaitu bagian probe yang warna merah. Sedangkan sisi yang satunya adalah katoda. Seperti itu. Kalau bukan seperti ini, sama dengan yang analog tadi, berarti kondisinya tidak baik atau rusak. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dioda. Yang pertama adalah dioda penyearah, di mana dioda penyearah ini memang ditujukan fungsinya itu sebagai penyearah arus yang biasa digunakan pada power supply untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus searah atau DC. Ini juga karena kondisinya arus yang bisa lewat itu cukup besar, biasanya ini dipakai juga untuk keperluan dioda yang perlu untuk melewatkan arus yang besar. Nah, ini contohnya seperti ini tampilannya ya, bentuk kemasannya atau packagingnya. Dioda penyearah, yang kaki sini berarti adalah anoda, sebelah kanan ini adalah katoda. Ada tandanya di sini, gelang berarti. Oke, kemudian ini di tabel ini ada beberapa karakteristik ya, ada beberapa dioda penyearah 1N4001, 1N4002 yang tadi kita bahas di depan ya, datasheetnya, di mana arus maksimumnya adalah 1 ampere dan tegangan maksimumnya berbeda-beda sesuai dengan kodenya. Kemudian ada juga ini contoh dioda penyearah yang arusnya lebih besar, yaitu 3 ampere. Oke. Kemudian contoh yang kedua jenis dioda adalah dioda bridge. Ini tidak lain sebetulnya adalah 4 buah dioda penyearah yang sudah dirangkai dengan bentuk seperti rangkaian jembatan seperti ini gitu ya, dengan arah-arahnya seperti ini, yang ini dikemas menjadi satu kemasan gitu ya, seperti ini ya, sehingga kakinya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kakinya ada 4 gitu ya, dan ukuran kemasannya berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, seberapa besar arus yang dilewatkan, seberapa besar tegangannya gitu ya. Nah, itu nanti akan menunjukkan biasanya kemasannya itu menunjukkan spesifikasi tersebut. Nah, ini juga biasanya digunakan sebagai aplikasi untuk penyearah pada power supply. Oke, selanjutnya jenis berikutnya adalah dioda Zener, yang mana simbolnya agak berbeda dengan penyearah ya.
di bagian yang sini masih sama, ada tanda panah, dan bagian pangkal dari panah itu berarti anoda. Kemudian bagian yang tadi pada penyaarah itu garis lurus saja, di sini ada tambahan, ya, tambahan garis bengkok begitu ya, dengan sudut 90 derajat di sebelah sini dan sebelah sini, yang membentuk seperti huruf Z tapi terbalik gitu ya. Nah, itu untuk menandakan bahwa ini adalah dioda Zener. Kemudian ini adalah bentuk tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, dioda Zener ini adalah dioda PN junction yang komposisi dopingnya itu diperbanyak, sehingga akibatnya tegangan breakdown-nya itu menjadi lebih rendah, dan itu bisa diatur tegangan breakdown-nya itu pada saat proses pembuatan dengan mengatur jumlah dopingnya, atom dopingnya, maka nanti bisa didapatkan Zener dengan tegangan breakdown yang berbeda-beda. Dan dioda Zener ini memang difungsikan untuk dioperasikan di daerah breakdown. Tentu dengan tetap menjaga dia pada satu level arus tertentu ya. Karena kalau arusnya nanti terlalu besar, melebihi ini satu titik arus tertentu yang disebut dengan IZM, artinya arus Zener maksimum, maka tentu diodanya itu akan menjadi rusak gitu ya, terlalu banyak elektron yang saling bertumbukan ya, sehingga jika dijaga memang hanya pada nilai arus tertentu ya. Dan kita lihat di sini karena dia di daerah breakdown, walaupun terjadi perubahan arus yang besar gitu ya, kita lihat bahwa delta V perubahan arusnya, perubahan tegangannya itu sangat kecil. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan Zener itu sebagai penstabil tegangan ya, membuat tegangannya itu konstan gitu ya, terjadi perubahannya sangat kecil. Nah, dioda Zener ini biasanya diberi kode yang berbeda ya, diantaranya adalah BZX atau BZY dan yang lain ya. Kemudian biasanya juga di dioda Zener nanti ada tulisan yang menunjukkan tegangan breakdown-nya dan diberi penanda V sebagai pengganti titik. Jadi kalau misalnya 2V7 itu artinya tegangan breakdown-nya atau tegangan Zener-nya itu adalah 2,7 volt. Atau 6,3 berarti 6V3 gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi dioda untuk membuat tegangan itu lebih konstan atau stabil begitu ya. Tapi sebelum ke sana kita ingat kembali gitu ya, bahwa di dioda Zener itu ada parameter tegangan Zener atau tegangan breakdown-nya, yang mana itu menunjukkan tegangan regulasi dari Zener. Kemudian ada juga daya maksimum, di mana kita tidak boleh untuk menggunakan dengan daya yang lebih besar daripada daya ini. Kemudian, nah ini juga penting, yaitu arus Zener maksimum. Jadi kita jaga supaya nanti dalam aplikasinya dioda Zener itu tidak boleh melebihi arus ini. Oke, kemudian dioda Zener itu dipasang pada posisi reverse bias ya, karena memang dia dioperasikan pada daerah breakdown. Artinya dia harus berada di daerah reverse gitu ya. Nah, ini contoh rangkaiannya. Ada resistansi seri di sini, dan di sini dipasang dioda Zener dalam kondisi reverse ya. Positifnya ketemukan dengan bagian positif, maksud saya positif ini adalah bagian katodanya, itu diketemukan dengan bagian tegangan input yang positif. Nah, kita lihat di sini ketika tegangan input itu berubah-ubah gitu ya, asal perubahannya itu tidak melebihi atau lebih kecil dari tegangan Zener, maka outputnya itu akan terjaga konstan pada tegangan Zener. Nah, tetapi kalau misalnya tegangan inputnya itu terlalu rendah di bawah tegangan Zener, maka ya tentu tegangan keluarannya tidak mungkin akan lebih daripada tegangan input kan. Nah, dia tidak akan ikut turun gitu ya. Tetapi biasanya memang diaplikasikan supaya tegangan input atau tegangan sumber ini lebih besar daripada tegangan Zener. Nah, perhitungan ini ada perhitungannya sebetulnya, tetapi kita tidak akan bahas di sini. Itu akan kita bahas di bab selanjutnya tentang aplikasi rangkaian dioda. Di sini kita hanya mengenalkan contoh kegunaannya. Selanjutnya, jenis dioda yang lain diantaranya adalah varistor atau transient
voltage suppressor. Nah, dari namanya itu kelihatan bahwa dia itu fungsinya adalah untuk menekan gitu ya, atau memotong tegangan transien yang terjadi ketika ada satu lonjakan tegangan. Jadi misalnya ada tegangan, misalnya entah gangguan dari mana, entah dari petir atau penyebab lain. Misalnya tiba-tiba dari jala listrik di sini terjadi lompatan tegangan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu dengan adanya kita pasang di sini varistor, maka tegangan itu akan terpotong sehingga rangkaian sebelah sini akan menjadi aman. Nah, jadi ini memang digunakan di antara sebagai rangkaian proteksi. Nah, kalau lonjakan terjadi di sini, maka akan dipotong di sini. Tapi ketika di sini, maka nggak ada yang bisa memotong kan, gitu. Oleh karena itu dipasang dua biasanya di sini, dipasang dua. Ya. Nah, tetapi biar lebih mudah dibuat juga ada juga jenis dioda, yaitu yang disebut dengan back-to-back suppressor. Ini sebetulnya adalah dua varistor yang dipasang berpasangan seperti ini dan itu disatukan begitu ya dalam satu kemasan seperti ini, diproses bersama gitu ya dalam pembuatannya, sehingga ini menjadi proteksi untuk dua arah. Jadi baik lonjakan tegangan terjadi di jalur lain ataupun di sisi netral, maka dua-duanya bisa dipotong oleh back to back suppressor ini, sehingga rangkaian yang di sebelah sini akan aman. Oke, jenis berikutnya adalah LED atau light emitting dioda, LED ya. Ini sudah sangat dikenal saya kira. Sebetulnya ini adalah dioda juga, cuman dia menggunakan bahan tertentu, ditambahkan bahan tertentu pada bahan semikonduktornya, sehingga ketika elektron itu terjadi rekombinasi, dia bergabung kembali, mengisi hole kembali, maka energi yang dipancarkan itu bukan energi panas, tetapi energi cahaya. Nah, kalau cahayanya itu nanti kategori cahaya tampak, maka LED ini biasanya digunakan untuk perangkat indikator atau display gitu ya, atau penampilan gitu ya, tampilan gitu ya. Nah, kalau LED-nya itu cahaya yang keluar adalah cahaya inframerah, nanti biasanya digunakan untuk aplikasi sistem keamanan atau remote control. Nah, ada juga LED yang dalam satu kemasan itu dibentuk memiliki reflektor dengan bentuk tertentu yang panjang seperti ini, dan kemudian disusun dengan susunan tertentu ya, sebanyak 7 buah LED ya, dengan susunan seperti ini ya, karena 7 maka disebut dengan 7 segment ya, 7 segmen gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menampilkan angka atau beberapa huruf begitu ya. Nah, sesuai dengan konfigurasi di dalamnya, konfigurasi dioda bagian mana yang disatukan, ada yang disebut dengan common anoda. Kalau ketika bagian anodanya disatukan nanti akan terhubung ke VCC, maka itu disebut dengan common anoda. Tapi ada juga yang modelnya konstruksi rangkaiannya itu bagian yang ini, yang katoda yang disatukan dan disambungkan ke bagian ground sini, maka ini disebut dengan common katoda. Oke, yang terakhir, jenis terakhir adalah LED dua warna atau bicolor. Nah, ini artinya sebenarnya dua dioda begitu ya, yang dipasang berkebalikan, dan keduanya ini mengeluarkan cahaya yang berbeda ya, sesuai dengan ininya atom yang pengotor yang diberikan. Jadi dia memberikan warna cahaya tampak yang berbeda, ada yang biru dan ada yang merah ya, disatukan berkebalikan. Jadi kalau kita memasang A dan B itu dengan posisi polaritas yang berbeda, maka akan menghasilkan warna yang berbeda. Kalau yang A itu diberi positif, maka arus mengalir lewat yang bawah ya, yang sini yang warnanya hijau, sehingga yang keluar adalah warna hijau. Tapi ketika dibalik polaritasnya, yang B ini diberikan positif, maka arusnya mengalir lewat yang LED merah, sehingga cahaya yang keluar merah. Tapi kalau kita
berikan tegangan AC di sini yang arusnya berbolak-balik antara A dan B, polaritasnya berubah-ubah dalam waktu yang cepat begitu ya, maka keduanya akan nyala bergantian, cuman karena dia sangat cepat sehingga terjadi campuran antara merah dan hijau ya, sehingga yang nampak adalah warna kuning gitu ya. Nah, kemudian ada juga LED yang 3 warna atau multicolor, yang mana sebetulnya ini juga merupakan 2 dioda warna biru dan merah, yang mana bagian katodanya itu disatukan sedangkan bagian anodanya itu dipisah. Nah, ini karakteristiknya adalah kalau kita atur arus yang kita alirkan di LED yang atas ya, yang merah itu ya, dengan yang hijau itu kita berikan arus yang berbeda, maka tentu nyala hijaunya dengan nyala merahnya itu akan bervariasi ya, sesuai dengan dengan besar arus yang dialirkan, sehingga ini bisa membentuk warna yang bermacam-macam gitu ya, multicolor, dengan memanfaatkan campuran antara cahaya merah dan hijau yang ada di sini. Oke, saya kira itu saja bahasan kita tentang piranti semikonduktor dioda. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui komen di channel YouTube ini, atau juga melalui sarana komunikasi yang lain, email atau di e-learning. Baik, terakhir saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.